perawatan Universitas Hasanuddin. Adek bisa panggil saya Kak Lita. Saya tahu dengan siapa adiknya? Saya Firliani Purnamasari, Kak Alita, biasa bisa dipanggil Dek Vivi. Ya Dek Vivi, sebelum bisa saya tahu, Dek Vivi umur berapa tahun? 15 tahun Kak Alita. Ya 15 tahun. Ya Dek, apakah sudah pernah mengalami datang bulan atau menstruasi sebelumnya? Sudah. Ya kalau begitu saat datang bulan atau menstruasi, apakah ada rasa nyeri saat menstruasi atau tidak? Kadang-kadang nyeri Kak. Baik, di sini saya mau edukasi Ade untuk cara menangani nyeri haid atau bisa disebut dysmenorrhea. Apakah bersedia? Bersedia. Ya baik, kita langsung saja ya ke materinya. Jadi Ade sebelumnya apakah tahu apa itu dysmenorrhea? Tidak Kak. Ya, dysmenorrhea itu adalah nyeri yang berulang di bagian daerah panggul atau perut bagian bawah yang terjadi saat siklus menstruasi. Nah, nyeri ini itu terjadi karena otot di dalam rahim berkontraksi untuk mengeluarkan darah haid tersebut. Jadi ada tanda-tanda dan gejala yang dialami oleh orang yang mengalami dysmenorrhea. Salah satunya itu ada kram pada perut bagian bawah. Ada apakah pernah rasakan itu pas menstruasi? Oh ya. Terus selanjutnya ada nyeri yang menjalar ke pinggang atau paha. Biasanya itu kayak seperti pegal pada pinggang ataupun nyeri. Ada juga pernah rasa? Pernah. Oh ya. Terus ada juga pusing atau lemas yang tidak pasti saat beraktivitas. Pernah juga atau belum? Belum. Oh iya. Terus selanjutnya ada rasa perutnya itu mual dan ada juga yang sampai muntah. Adek kalau misalnya haid pernah sampai muntah atau mual gitu? Belum pernah sih Kak. Oh belum pernah ya sampai muntah. Oke, terus lanjut di jalan selanjutnya ada diare atau sering BAB. Tidak Kak. Oh tidak, oke bagus. Terus selanjutnya ada susah beraktivitas dan saat beraktivitas itu tidak fokus. Apakah pernah? Sering. Oh sering. Biasanya itu karena apa? Karena sakitnya atau Karena sakitnya. Oke, jadi kita lanjut ya ke faktor dan penyebab dysmenorrhea. Jadi faktor dan penyebab dysmenorrhea itu ada banyak. Yang pertama ada usia muda. Seperti ada sekarang, yaitu awal-awal perempuan itu haid seperti umur-umur adik seperti ini rata-rata. Nah itu dikarenakan perempuan-perempuan itu baru haid, jadi ada ketidakseimbangan hormon sehingga muncullah ketegangan pada otot saat darah haid dikeluarkan. Kemudian ada kurang olahraga. Nah, kurang olahraga ini juga bisa menjadi faktor dan penyebab dysmenorrhea karena kurangnya gerak itu bisa mempengaruhi keelastisan atau kebugaran otot pinggul, sehingga ototnya juga kembali akan tegang dan juga aliran darahnya tidak deras sehingga muncullah nyeri pada perut saat menstruasi. Baik, selanjutnya itu ada terlalu stres. Ada apakah sudah merasakan ada gejala-gejala stres atau tidak nih sekarang saat menstruasi? Tidak Kak. Oh ya, jadi stres juga salah satu faktor dikarenakan ada hormon yang namanya hormon kortisol yang bisa mempengaruhi keseimbangan hormon sehingga kembali lagi otot akan menjadi tegang dan juga menyambah persepsi atau perasaan nyeri itu sendiri. Kemudian ada haid yang deras. Aliran darah di haid yang deras itu akan memicu hormon prostaglandin untuk bekerja lebih keras sehingga itu dapat memicu juga ketegangan otot dan juga menambah rasa nyeri pada perut itu sendiri. Kemudian ada kafein. Nah, kafein ini sama seperti merokok, dia dua ini kafein. Adek tahu nggak kafein itu apa? Tahu, yang ada di kopi Kak. Oh
Iya betul, kafein itu bisa dari kopi, teh, atau yang lain-lain. Nah, kafein dan merokok ini bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga aliran darah ke panggul menjadi lebih susah untuk dialirkan. Itu juga bisa menyebabkan otot menjadi tegang karena kan aliran darahnya menyempit, dan juga bisa menjadi nyeri. Nah, selanjutnya itu ada makan tidak teratur. Adek makan teratur atau tidak setiap hari? Betul, Kak. Oh iya bagus deh. Itu bisa buat mencegah dismenorrhea lebih tidak nyeri. Selanjutnya ada riwayat keluarga. Ada udah pernah tanya belum ke ibunya atau neneknya kalau misalnya haid? Kalau misalnya ibunya ada haid, ini apakah terasa nyeri seperti yang adik rasakan sebelumnya? Itu bisa menjadi faktor genetik yang turun dari keluarga dysmenorrhea ini. Nah, kemudian pasti adik penasaran dong bagaimana cara mengurangi dan mengatasi dysmenorrhea sendiri. Iya, Kak. Caranya itu ada dua, bisa mandiri di rumah dan juga pengobatan umum. Nah, caranya itu kalau di rumah ada bisa lakukan sendiri dengan kompres hangat di perut, dan juga olahraga ringan seperti jalan kaki, stretching dan yoga, tidur yang cukup, kurangi stres, lakukan nafas dalam atau relaksasi nafas dalam. Terus pijat ringan di area perut atau pinggang, minum air hangat untuk merelaksasikan tubuh. Adek, apakah pernah lihat kompres hangat sebelumnya yang ada di bagian bawah ini? Tidak, Kak. Jadi adek, ini kompres hangat bisa buat kompres di perut ada yang nyeri. Jadi ini ada tutupnya di atas, bisa dibuka. Lalu dimasukkan air hangat, bisa kalau ada yang mau kompres dingin juga bisa dimasukkan air dingin atau juga es batu. Begitupun yang di sini, ini ada tutupnya di atas, sedikit kecil bisa dicopot terus dimasukkan air hangat. Nah, ada untuk misalnya kurangi stres ataupun kurangi nyeri, ada bisa lakukan relaksasi nafas dalam. Ada udah tahu belum caranya bagaimana? Belum, Kak. Jadi caranya ikuti saya ya. Tarik nafas selama 4 detik. Nah, tarik nafas selama 4 detik. 1 2 3 4. Lalu tahan 2 detik. 1 2. Lalu hembuskan dengan mulut mencucu selama 6 sampai 8 detik. Ayo lakukan bersama. Tarik nafas, tahan, 2, hembuskan. Coba adek bisa ulangi sendiri. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, bagus. Nanti itu adek lakukan kalau misalnya ada nyeri saat dysmenorrhea ataupun ada rasa-rasa stres. Lalu selanjutnya ada pengobatan umum. Nah, pengobatan umum ini bisa adek minum obat pereda nyeri, tapi kalau misalnya masih bisa dilakukan secara mandiri di rumah tanpa pengobatan, tanpa minum obat-obatan, maka lakukanlah kompres dulu atau apa. Jangan langsung kita minum obat pereda nyeri. Tapi kalau sudah nyeri sekali dan sudah dilakukan cara-cara mandiri di rumah tapi tidak ada perubahan pada rasa sakitnya, bisa coba kita minum obat nyeri tapi sesuai dengan resep dokter, misalnya seperti obat ibuprofen atau naproxen. Nah, obat itu aman bila digunakan sesuai aturan dan tidak berlebihan. Lalu selanjutnya ada pola hidup yang bagus untuk kurangi dysmenorrhea. Yang pertama, olahraga teratur minimal 2-3 kali seminggu. Makan makanan bergizi, sayur, buah, ikan, dan kurangi makan tinggi lemak. Kurangi kafein saat menjelang haid. Minum cukup air, kelola stres dengan aktivitas yang menyenangkan, tidak merokok, dan tidur cukup setiap hari. Nanti kalau lakukan pola hidup ini selama dengan teratur, ada kalau lakukan pola hidup ini, ada kalau misalnya rajin lakukan pola hidup ini, ada kemungkinan dysmenorrhea adek ataupun nyeri pada haid adek itu akan berkurang, bahkan tidak muncul sama sekali di haid berikutnya, di menstruasi berikutnya.
Baik deh, itu sekian materi yang saya bisa berikan. Apakah ada pertanyaan? Kan tadi Kak ada yang kompres hangat untuk atasi nyeri haid. Ya. Apa itu efektif gitu? Iya, kompres hangat itu efektif karena kan kalau misalnya kita nyari haid itu karena otot rahim kita berkontraksi. Nah, panas ini itu berfungsi untuk melemaskan otot pada rahim kita. Nah, sehingga otot kita akan melemas, sehingga ketegangan ototnya berkurang dan juga nyerinya menjadi berkurang. Kemudian suhu hangat ini juga dapat memperlancar aliran darah, terutama aliran darah di area panggul saat menstruasi. Nah, di situ juga kan menjadi penyebab aliran darah tidak lancar dan menjadi penyebab nyeri pada haid. Nah, suhu hangat ini bisa memperlancar aliran darah sehingga akan mengurangi juga nyeri pada haid tersebut. Oke Kak, makasih. Sebelum saya tutup materinya, apakah Adek bisa sebutkan bagaimana cara atasi dysmenorrhea saat di rumah tanpa bantuan obat-obatan? Setangkap saya tadi Kak, yang pertama itu bisa dengan kompres hangat, terus bisa juga dengan relaksasi napas dalam yang tadi Kakak ajarkan. Coba bisa diulang relaksasi napas dalamnya, bisa jelaskan kembali. Relaksasi napas dalam itu kita tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, terus kita tahan selama 2 detik. Tadi setelah kita tahan selama 2 detik, kita hembuskan melalui mulut mencucut selama 8 detik. Ya, betul. Saya juga dijelaskan bagaimana cara penggunaan kompres hangatnya. Jadi ini bisa dibuka tutupnya Kak, terus bisa dimasukkan air hangat, terus bisa juga diganti-ganti air. Oh iya, betul. Sama satu lagi deh, bagaimana caranya kita pola hidup kita yang sehat untuk atasi atau mengurangi dysmenorrhea. Jadi yang pertama itu ada olahraga 2 atau 3 kali seminggu, bisa dengan jalan kaki atau yoga atau stretching. Terus ada juga makan secara teratur. Terus makan makanan yang sehat seperti sayur, buah, dan ikan. Ya, bagus, betul sekali yang Adek bilang. Itu adalah pola hidup yang bisa kita terapkan agar dysmenorrhea kita berkurang. Baik, itu saja tadi materi yang saya dapat berikan kepada Adek. Semoga bisa Adek terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga nanti dysmenorrhea Adek tidak kembali dan juga atau bisa juga menjadi berkurang. Sekian dari saya Adek, terima kasih banyak. Sama-sama Kak.